Oke, kita lanjutkan ke modul second. Jadi ini akan kesamaan polinomial mau dicari menggunakan metode second. Nah, kalau metode second, dia nanti hampir mirip dengan yang apa tadi tuh interpolasi linier. Jadi hampir mirip dengan interpolasi linier. Dia butuh mendefinisikan fungsi. Nanti ada dua titik yang harus dijadikan titik awal, kemudian ditambah dengan errornya. Kemudian kalau misal si fx 0 sama dengan fx 1 kan otomatis nanti di sininya itu si pembaginya jadi 0 ya. Jadi ya udah selesai, tidak ada iterasi lagi. Makanya dibuatkan seperti ini. Jadi kalau misalkan itu disuruh nanti ambil titik-titik yang lainnya. Nah, titik-titik yang lainnya ini akan dievaluasi. Jadi X perkiraannya itu akan sama dengan X1, XI+1 dikurangi FXI+1, ini X1 aja langsung X1 dikurangi FX1 dikali dengan selisih antara 2X tadi dikurangi dengan selisih nilai fungsinya. Nah, nanti disuruh printkan ya iterasi ke berapa merujuk atau nge-reverse ke langkah X2 nge-reverse ke X2-nya yang ini kemudian fx2 ya X2 ini disubstitusi ke fungsi F yang tadi sudah didefinisikan kemudian si X0 nanti kalau misalkan X0 di iterasi berikutnya si X0 itu akan jadi X1 X1 itu akan jadi X2 langkahnya itu nanti kalau misalkan ini berlaku terus terus bertambah satu. Nah, kalau di metode second kita harus menentukan nilai langkah yang maksimum. Jadi mau berapa langkah kita mengiterasikan maksimumnya. Selama langkah yang kita lakukan ini kurang dari langkah maksimum, ya berarti kita balik lagi ke iterasi yang ini yang X2 jadi apa namanya X1 jadi X2 pada berikutnya dan seterusnya. Tapi kalau misalkan langkahnya lebih besar dari N, ya kita nanti sama programnya dibilang tidak convergent. Nah, kondisi absolutnya seperti apa? Jadi si apa namanya bukan kondisi absolut ya. Si syaratnya itu seperti apa? Si ketika kondisinya itu kalau misalnya kita lihat absolut fx2-nya itu lebih besar dari epsilon. Nah, nanti X2-nya ini akan sama dengan akarnya. Kalau ketika si ini terpenuhi gitu, kondisi ini terpenuhi. Nah, inputnya berarti nanti akan ada X0, X1, terus epsilon sama N. N-nya ini dalam bentuk integer konversinya. Kalau yang lain ini dalam bentuk float. Kalau N dia dalam bentuk integer. Kenapa yang lain ke float? Karena kan kalau yang lain dia jadi bisa disubstitusi ya. Jadi nilainya itu berubah-ubah sesuai dengan bukan berubah-ubah dalam artian nilainya ini nanti tergantung mengambang gitu tergantung pada algoritma yang ada di sini makanya nilainya float tapi kalau n di sini dia nilainya konstan makanya dia apa konversinya ke integer lalu kalau sudah lah panggil saja si second yang tadi sudah kita definisikan di sini gitu jadi pembedanya di sini terus kemudian kondisinya itu kalau misal sudah lebih besar dari epsilon ya kita lihat lagi evaluasi lagi balik lagi ke sini atau sudah selesai gitu. Nah ini kalau misal kita run, misal kita ambil x ini satunya 2 x nya 3 galatnya di 0,0001 misalkan langkah maksimumnya kita ambil 10 maka dapatlah hasil perhitungan metode sekami seperti ini. Akan ada 5 iterasi, ini nilai akar persamaan. Seperti itu. Ini untuk yang metode seka. Oke, nanti kita lanjut ke metode iterasi berikut.